Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بأسراره وأمدنا بمدده وعلمنا من علومه وفتحنا بكتبه آمين. فأقول مستعينا بالله ومفوضا إليه وسائلا منه فأقول mongko ngucap sapa ingsun musta'inan hale jaluk tulung billahi ing Allah wa mufawwidan lan pasrah ilaihi maring Allah wa sa'ilan lan jaluk minhu saking Allah ayyuwaffiqani ing yento paring taufik sinten Allah ni ing ingsun li isabati shawabi maring ngenani bener finiyati ing dalem biro-biro niat wal a'mali lan biro-biro amal wal aqwali lan biro-biro ucapan fa innahu mongko satemene Gusti Allah waliyu dzalika iku zat kang nguasani mengkono-mengkono niat, amal, lan akwal. Wal qadir lan zat kang mampu, wal qadiru lan zat kang mampu alaihi ngatasé dzalik. Wa huwa utawi Allah hasbi iku kecukupan ingsun wa ni'mal wakil lan sak bagus-baguse zat kang makili. Saya berkata seraya meminta pertolongan kepada Allah, pasrah diri kepada Allah dan meminta kepada Allah agar supaya Allah memberikan taufik kepada saya agar saya bisa benar di dalam niat, benar di dalam aktivitas, perbuatan dan benar dalam ucapan. Sebab hanya Allah lah yang mampu untuk mewujudkan semua itu. Wa alaika, ini pelajaran pertama dari beliau sebagai pembuka ini. Kita diajari untuk semuanya itu diyakini bahwa datangnya dari Allah. Dan niat yang baik, pekerjaan yang baik, ucapan yang baik itu semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah. Oleh karena itu kita diajari untuk selalu memohon kepada Allah supaya niat kita dijadikan niat yang baik, amal dan ucapan kita dijadikan amal dan ucapan yang baik. Wa alaika lan tepono sira ayyuhal akhu dulur al habibu kang tercinta bitaqwiyati yaqinika kelawan nguatake keyakinan sira wa tahsinihi lan bagusi yaqinika fa innal yaqina krana sak temene yakin idza tamakkana ing dalem nalikane manggon apa yakin
minal qalbi saking ati, wastaula lan nguasani apa yakin alaihi ing atase qalb, sara mongko dadi al-ghaibu apa perkara kang gaib, ka'annahu ka'annahu iku kaya setuhune ghaib, syahadatun iku ketok, ka'annahu iku kaya setuhune ghaib, syahadatun iku ketok. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono tamakkunul yaqin minal qalbi wastila'uhu alaihi, yaqulu ngucap al-muqinu sapa wong kang yakin, kama kaya barang kala kang ngucap ing ma aliyun sinten sayyidina Ali karramallahu wajhah, rupane lau kusyifal ghita'u mazdadtu yaqina, lau kusyifa lamun den buka al-ghita'u apa tutup, mazdadtu mongko ora tambah sapa ingsun yaqinan apane yakin. Pelajaran pertama yang diajarkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad, beliau mendidik kita untuk selalu memperkuat keyakinan kita dan juga memperbaiki keyakinan kita. Sebab yakin itu kata beliau, jika sudah tertanam di dalam hati dan menguasai hati, memenuhi hati, maka sura al-ghaibu ka'annaha syahadah, maka suatu hal yang gaib akan terlihat seakan-akan jelas. Jadi suatu yang gaib akan seperti nampak. Makanya tidak heran kita itu sering meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalau keyakinan itu sudah penuh di dalam hati, meskipun tidak terlihat, tetap kita akan mempercayainya seakan-akan ia terlihat. Seperti orang sekarang, ada orang dulu belum pernah pergi ke Makkah, tetapi dia yakin bahwa Makkah itu ada, Ka'bah itu ada, Masjidil Haram itu ada. Kenapa? Padahal dia nggak pernah lihat. Karena di dalam hatinya dia yakin. Maka ketika yakin itu sudah berada dalam hati dan menguasai hati, suatu yang tidak terlihat itu akan seperti terlihat. Meskipun sekarang kita tidak tahu bahwa Allah tidak pernah melihat Allah, tetapi karena di dalam diri kita itu dipenuhi, dalam hati kita dipenuhi keyakinan, maka seakan-akan Allah itu terpercaya sampean lek pangeran itu ada. Paham betul? Banyak, sampean contohnya banyak. Seperti angin. Kamu yakin? Kamu tahu kalau yakin itu mengakui kalau angin itu ada? Mengakui. Kenapa? Kok bisa? Padahal enggak kelihatan. Karena yakin. Terus, tidak usah ketok, tidak usah ngedok. Jin itu ada nggak? Ada. Dari mana kamu tahu kalau ada? Ya dari informasi. Informasinya dari mana ya? Dari kitab, dari Al-Quran, dari hadis, dari apa? Tapi terus kemudian akhirnya banyak informasi itu kemudian menjadikan hati kamu yakin, sehingga apa? Meskipun tidak pernah melihat jin, tahu dan mengakui keberadaan jin. Makanya penting banget keyakinan itu diperbaiki dan diperkuat. Terkait apa lagi? Terkait surga, neraka, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Ya, meskipun kamu nggak pernah melihatnya, tapi kalau keyakinan kuat, kamu akan terus percaya bahwa surga itu ada. Sehingga
Orang yang sudah yakin pasti akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ali, "Lau kushifal ghita lazdadtu yaqinan." Dari kata penutup, ya, suatu yang menghalang-halangi mata untuk melihat itu dibuka, saya tidak akan pernah tambah keyakinannya. Artinya saya tidak akan tambah yakin. Kenapa? Karena sudah yakin dari awal. Dibuka nggak dibuka, ya tetap nopo. Ibarat orang nggak pernah ke Mekah, dulu nggak pernah lihat Mekah, tapi nggak pernah ke Mekah juga, tapi dia sudah yakin dia nyampe ke Mekah nanti ya tetap yakin kalau Mekah itu ada, ya nggak bakal nambah keyakinannya. Mulai dia sudah yakin. Jadi orang yang sudah yakin itu melihat Allah, nggak lihat Allah, ya tetap aja dia beriman sama Allah. Orang mazdadtu yakin. Aku mukasyafah itu kalau kata dalam kitab Usyairiyah, orang yang mukasyafah itu ibarat orang yang melihat di balik tirai. Jadi ada kain tipis, sambil melihat dari balik kain itu namanya mukasyafah. Meskipun sampai tidak bisa melihat secara jelas, ya, yang di balik kain itu, tapi sampean sudah bisa merasakan keberadaannya, melihat keberadaannya. Jadi tirainya dibuka, nggak dibuka, sampean tetap yakin. Itu namanya makom muka. Wal yaqinu tapi yakin ibaratun iku ibarah an kuwatil iman, saking kuwatil iman. Ibarah itu artinya redaksi atau sebuah ungkapan. Cara Jawa ini tembung. Ibaratun iku tetembungan an kuwatil iman, saking kuwatil iman, bisa bagihi kelawan tetepe iman, wa usuhihi lan tumancepe iman. Hatta yasira sehingga dadi apa iman, karena kaya setuhune iman, atau iku gunung asyamihu kang dhuwur. La tuzalzilu orang goncangake hu ing iman asyukuku apa pira-pira mamang, wala tuzalzilu lan ora goyahake hu ing iman al awhamu apa pira-pira salah cipta. Hatta la yabqa sehingga ora keri syukuki kaduwe pira-pira mamang, wal awhami lan pira-pira salah cipta, wujudun apa wujud albattata babarisan. Yakin itu apa sih? Yakin yang dimaksud sama Sayyid Abdul Al-Haddad yang harus kita perkuat, yang selalu harus kita perbaiki, yang dimaksud adalah yakin itu adalah kuatnya iman dan kokohnya iman. Itu namanya yakin. Yang dimaksud adalah kuatnya dan kokohnya iman. Saking kuatnya, saking kokohnya, saking tumancetnya, seakan-akan iman itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Saking kuatnya koyo gunung sing menjulang tinggi. Gunung yang besar yang menjulang tinggi, la tuzalzilu syukuk, tidak bisa digoyahkan oleh keraguan dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh asumsi atau angan auham. Jadi yang dimaksud yakin di sini adalah iman yang kuat, iman sing wis tumancep, iman sing wis kokoh, saking kokohe, saking tumancete, koyo gunung sing dhuwur, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, baik itu keraguan maupun angan. Iki sing kudu napa diperkuat, diperbaiki terus, direnovasi terus, dan boten kropos iman. Karena iman itu yang kus wa yazdad ya.
kadang turun, kadang tambah, kadang naik. Kalau dibiarkan turun terus akhirnya, tapi kalau direnovasi, diperbaiki tiap hari, insya Allah semakin kuat, semakin kuat. Koyo gunung sih. Wala hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa di dalam hati itu ya keraguan dan juga kesalahpahaman, keraguan atau waham. Apa waham itu? Waham itu sebuah angan-angan yang meragukan. Fa in ja'at mengkolamun teko apa syukuk lan auham min kharijin saking jobo, saking keluar saking jobo, lam tusri mongko ora neng klengake ilaiha maring syukuk al-adan al-udhunu apa kuping, walam yaltafit lan ora noleh ilaiha maring syukuk al-qalbu apa ati. Wasyaitonu utawi syaitan la yastati'u iku ora mampu sapa setan ad-dunuwa ing marek min sahibi hadzal yaqin saking wong kang anduweni ikilah yakin. Bal yafiru balik lari sapa setan min husangka sahibi hadzal yaqin wa yafraqu lan misai sapa setan wa yaqna'u lan nerimo sapa setan bisalamati kelawan selamat. Sehingga apa, ketika keraguan itu datang dari luar, ada yang mempengaruhi dia, ya, mempengaruhi orang yang yakin itu, lam tusghi ilaihal udhun, telinganya nggak bakal mendengar, dan hatinya tidak akan memperdulikan keraguan-keraguan yang datang. Bahkan setan pun tidak akan berani mendekat kepada orang yang mempunyai keyakinan seperti itu. Dia bal yafirru minhu, memilih untuk lari, wa yafriku, berpisah, menjauh dari orang ini, bahkan wa yaqna'u bis salamah, dia lebih milih selamat daripada menggoda orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu setan itu takut lari terbirit-birit ketika berjumpa dengan orang yang mempunyai keimanan yang kokoh. Ya. Kama qala, kaya oleh dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana sa'atamna syaitan la yafraqu iku yektine misai sapa setan, menjauh, takut, min dhilli Umar, saking ayang-ayange Sayyidina Umar, wa ma salaka, lan ora ngambah sapa Umar fajjan ing siji dalan, illa salaka, kejaba ngambah asyaitonu sapa setan fajjan ing dalan akhir kang liya. Sebagaimana cerita Rasulullah tentang setan yang selalu takut dan menghindar dari bayangan Sayyidina Umar. Bahkan di mana Umar itu berjalan, maka setan akan memilih jalan yang lain. Luar biasa. Jadi jangan, nah ini Umar, ditakuti setan bagaimana dengan Rasulullah. Kalau setan dekat-dekat sama Rasulullah, iman setannya. Makanya apa? Kata Rasulullah, setiap manusia itu punya setan. Ada namanya jin qorin, jin yang bawaan lahir. Jadi kita itu nggak bisa berhindar dari jin, karena mulai dari lahir sudah dipersiapkan Allah jin untuk menemani sampeyan. Biasanya lewong api, lewong elek, iku lek mati iku jin qorin iki iku sing dadi pocong. Wajahe nopo bimbo sapa? Bimbo masuk lain. Namanya jin qorin, jin teman. Ya. Bahkan Rasulullah sekalipun ada jinnya, ada setannya, tapi kata Rasulullah
jin saya sudah beriman. Itu jin setan. Kok cedhak karo Kanjeng Nabi malah napa iman. Kalau wong cedhak Kanjeng Nabi ra iman lebih parah ketimbang napa setan. Setan cedhak karo Kanjeng Nabi iman. Ini orang yang punya keyakinan yang kuat karek meneng metingkrang ibadah karuan Gusti Allah, ora usah khawatir digodho karo setan. Kalau kita ini sedikit-sedikit terjerumus godaan setan, itu karena keimanan kita yang rapuh. Ayo imannya diperkuat, imannya diperbaiki supaya sampean santai, tidak perlu takut akan godaan setan. Setan akan lari terbirit-birit melihat sampean. Masya Allah. Wal yakin utawi yakin yakwa iku bisa kuat apa yakin, wa yahsunu lan bisa bagus apa yakin bi asbabin kelawan piro-piro sebab. Ya, faktor-faktornya itu banyak. Faktor yakin bisa kuat bisa bagus itu banyak. Minha iku setengah saking asbab. Wa huwa utawi terus minha gitu aja. Wa huwa utawi sebab minha itu setengah saking asbab. Wa huwa utawi sebab al aslu iku asal alladzi yo asal alihi kang iku tetep ing atase alladzi asal al madaru utawi hubungan. Adapun faktor pertama yang bisa membuat keyakinan menjadi kuat, menjadi baik, ya. Dan faktor pertama ini yang menjadi faktor utama. Ayusriya iku yento nengklengake al-abdu sapa kawula di qalbihi kelawan atine abd wa udunihi lan kupinge abd ila istima'il ayati nengklengake maring ngrungokake ayat pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis ad-dallati kang nuduhake ala jalalillahi ta'ala ing atase agunge Allah taala wa kamalihi lan sempurnane Allah taala wa 'azamatihi lan agunge Allah wa kibriyaihi lan maha besare Allah wa infiradihi kibriya itu artinya sombong dan halus didik maha bes wa infiradihi lan ijene Gusti Allah ijen bil makhluk kelawan makhluk wal amri ijen perintahe wal amri lan perintah bil khalqi kelawan nyiptakake ngoten nggih bil khalqi kelawan nyiptakake wal amri lan perintah wal wasultani lan raja wal qahri lan nyereng wa ala sidqi rusuli lan ing atase benere pira-pira utusan wa kamalihim lan sempurnane rusul wa malan barang uyidu kang den kokohake sapa rusul uyidu kang den kokohake sapa rusul bihi kelawan minal mu'jizati bayane saking pira-pira mukjizat wa malan barang halal kang halal atau manggon halal bimu'anidihim ing pira-pira wong kang nentang rusul ing pira-pira wong kang nentang rusul min anwa'il uqubat bayane saking pira-pira maceme pira-pira siksa wa malan barang warada kang tumeka apa fil yaumil akhir ing dalem dina akhir min ithabatil muhsinin saking balesane atau ganjarane wong kang agawe bagus wa mu'aqabatil musiin lan siksane wong kang agawe ala pira-pira wong kang agawe ala wa ila kauni hadzal amri kafiyan wa ila kauni hadzal amri lan maring anane ikilah
perkara. Kafian iku cukup, kafian iku cukup khabarnya kaul. Fi ifadatil yaqini ing dalem ma'idah yakin, al isyaratu utawi isyarah biqaulihi ta'ala kelawan daune Allah ta'ala rupane dawuh awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Awalam yakfi ana ta ora cukup him ing kufar anna apa sak temene ingsun anzalna iku wis nurunake sapa ingsun 'alaika ing atase sira Muhammad alkitab ing Al-Qur'an yutsla kang den wacaake apa kitab alaihim ing atase kufar. Al ayat nerusono sapa sira ing ayat. Di antara penyebab utama kuatnya yakin adalah seorang hamba wajib harus memperhatikan dengan hatinya dan juga dengan telinganya untuk membaca mendengar ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya mendengar dengan telinganya, tetapi juga memperhatikan dengan hatinya. Jadi faktor utama adalah menjadikan ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah bukan hanya sebagai konsumsi telinganya, tetapi juga sebagai konsumsi hatinya. Kalau cuma hanya jadikan sebagai konsumsi telinga saja, nggak bisa memperkuat keyakinan. Kita hantam Al-Quran sehari 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Baca hadis Bukhari Muslim tiap hari ya nggak bakal kuat keyakinan kita. Kenapa? Karena belum membuat hati, belum menjadikan ayat dan hadis itu sebagai konsumsi hati, hanya sebatas konsumsi telinga saja. Butuh ngurungokno tenanan, dipikir tenanan karo hati ini. Hadis-hadis dan juga ayat-ayat menjelaskan tentang keagungan Allah, kesempurnaan, kemuliaan, kebesaran, dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesendirian Allah di dalam mencipta, kesendirian Allah di dalam memerintah, merajai, dan juga memaksa. Selain itu juga dengarkan juga hadis dan ayat yang menjelaskan tentang benarnya para utusan, sempurnanya mereka di dalam fisiknya, sempurnanya mereka di dalam akhlaknya, sempurnanya mereka di dalam akidahnya, dan juga membenarkan segala sesuatu yang menjadi mukjizat mereka, membenarkan juga segala sesuatu yang akan diterima oleh orang-orang yang menentang mereka. Kemudian juga dengarkanlah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian hari kiamat, yaitu apa? Adanya balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, adanya siksaan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Nah, ini jadi sering-sering maos ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal ini. Insya Allah keyakinan kita lambat laun akan semakin kuat. Kalau kita dengar cerita kuburan, dengar cerita neraka, kita malah lari kadang nggak mau mendengarkan. Soalnya ngomong jadi orang jadi ngono. Kadang memang kita itu akan termotivasi dengan cara ditakut-takuti. Di iming-imingi malah
Adam boten napa? Boten purun. Ayo pokok gelem tarawih kok ana kopine. Kopi wis bendi. Di pada hari itu ya. Akhirnya apa ya sudah ditakut-takuti. Hari tarawih kalau jatah buka, kalau jatah sahur. Baru niki manut. Jadi malah ini kebetulan turun, tapi nih ini malah semangat. Jadi aneh. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yaqin. Ya. Al-isyarah bi qoulihi ta'ala. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa hal yang disebutkan di atas itu cukup untuk menjadikan yakin itu kuat? Mendengar ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keagungan Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran mukjizatnya, menerangkan tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akibat yang akan akan menimpa orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa kira-kira nopo jenenge dalilnya? Yaitu adalah al-isyarah bi qoulihi ta'ala. Itu ayat sesuatu yang sudah diisyarahkan Allah Ta'ala, yaitu awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya aku telah menurunkan dan hadis-hadis tentang kekuasaan Allah dan sebagainya itu mampu memperkuat keyakinan. Apakah tidak cukup wahai Muhammad bagi mereka bahwasanya aku telah menurunkan kepadamu Al-Quran yutsla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Kata yutsla alaihim dibacakan berarti siapa kita mendengar. Jadi modal mendengar itu bisa kuat. As-sababut tsani utawi sebab yang kedua ayyang dura iku yen to ningali sapa wong bi ainin iktibari kelawan moto ngalap telodo. Bi ainin iktibari kelawan moto ngalap telodo. Fi malakutis samawati ing dalem pira-pira kerajaan langit wal ardi lan bumi. Wa malan barang basah kang bentangake Allah sundan Allah fiha ing dalem malakutis samawati atau fiha ing dalem malakutis samawati wal ard min ajaibil masnu'ati saking pira-pira ajaibe perkara kang den ciptakake wa badi'il mukawwanat lan edi-edine pira-pira perkara kang den ciptakake. Wa ila ifadatihi lan iku maring aweh faidae sababus tsani al yaqina ing yakin al isyaratu utawi isyarah bi qoulihi ta'ala kelawan dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim bakal ngetokake sapa ingsun Allah, meruhake sapa ingsun Allah him ing kufar Quraisy, hum ing kafir Quraisy. Ayatina ing pira-pira ayat ingsun fil afaqi ing dalem pira-pira penjuru langit dan penjuru bumi. Wa fi anfusihim lan ing dalem pira-pira awak dhewe kafir Quraisy hatta yatabayyana sehingga pertelo lahum maring kafir Quraisy annahu apa sak temene Allah al-haqqu iku zat kang hak. Faktor yang kedua ya yang bisa menyebabkan keyakinan menjadi kuat yaitu adalah sering-sering melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kacamata iktibar, dengan kacamata mengambil
teladan atau ibro muas-muasi tok, tapi diiktibar, dilihat delok langit. Insyaallah langit iki gede yo, batasnya sampai endi yo, lebarnya sampai endi yo. Iki kok iso langit iki ora ono cakake tapi ora ambruk yo. Terus dilihat biainin tiba delok bulan, delok matahari koyo ngene ae delok ora kuat apa maneh sing nyiptakno matahari sing koyo ngene gedene koyo ngene iso nyinari seluruh alam, cahayane koyo ngono padhang apa maneh Gusti Allah sing gawe mata begitu loh. Rembulan iki apike tenan didelok adem rasane mripat karo ati apa maneh pangeran sing nyipta. Jadi namanya ainul ibar ora bekur diwasi toh. Jadi ini tuh faktor yang kedua adalah caranya apa? Caranya adalah melihat kerajaan langit dan juga kerajaan bumi dan segala sesuatu yang terbentang di dalamnya berupa keajaiban-keajaiban ciptaan dan juga keindahannya. Dilihat dulu. Niku caranya ben nopo jenenge eling pangeran, yakin dumateng Gusti Allah. Dari mana saran ini? Saran ini datangnya dari ayat Al-Qur'an. Mana sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sungguh apa? Aku akan memperlihatkan kepada kafir-kafir Quraisy itu tanda-tanda kekuasaanku di seluruh sudut langit dan bumi. Bahkan akan aku tampakkan tanda kekuasaanku di dalam diri mereka sendiri, sehingga benar-benar menjadi nyata kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang siapa melihat ciptaan-ciptaan Allah, keajaiban-keajaibannya, keindahan-keindahannya dengan ainul i'tibar, dengan kacamata mengambil ibrah, mengambil teladan, itu akan membuat hati menjadi semakin yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salisu utawi kang kaping 3 ayak mana iku yen to nglakoni sapa wong ala muqtadha ma ing atase penatrapane barang amana kang iman sapa wong iki kelawan ma zahiran ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine wa yastamiru lan terusan sapa man terus menerus sapa man bidzalika ing dalem mengkono-mengkono amal wa yubadzila lan nyerahake sapa man al istita'ata ing kemampuan fima ing dalem barang hunani kakang tetep ing dalem mengkono-mengkono ma'amana bihi zahiran wa batinan wa ila ifadatihi ya lan iku maring aweh faidahe thalith al isyaratah utawi isyarat biqaulihi ta'ala kelawan dauni Allah ta'ala rupane dawuh walladzina jahadu walladzina utawi wong akeh jahadu kang padha usaha sapa alladzina fina ing dalem kita lanah diyan namu koyek dine paring pituduh temen sapa kita hum ing alladzina subulana ing biro-biro jalan kita. Cara yang kedua, cara yang ketiga atau sabab yang ketiga yaitu adalah beramal sesuai dengan yang diimani secara zahir maupun secara batin. Jadi beramal sesuai dengan yang diimani terus begitu, bahkan menggunakan seluruh kemampuan untuk melakukannya. Nah, cara yang ketiga ini diisyaratkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, orang-orang yang berusaha menempuh jalanku, mencari-Ku, mengenali-Ku, lanahdiyannahum subulana, maka niscaya Aku memberikan petunjuk kepada mereka untuk menuju kepada jalanku. Ini cara yang ketiga, yaitu adalah melakukan atau beramal sesuai dengan yang kita imani dan bersungguh-sungguh. Maka insya Allah kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, maka akan semakin mengenal Gusti Allah, semakin dekat dengan Gusti Allah, semakin yakin kepada Gusti Allah. Jadi beramal sesuai yang diimani, sesuai tuntutan apa yang diimani. Kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh sholat, laksanakan sholat. Kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh zakat, laksanakan zakat. Disuruh puasa, laksanakan puasa. Disuruh haji, laksanakan haji. Tidak boleh maksiat, ojo maksiat. Dikongkon to'at terus. Maka dengan begitu, maka kamu akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti beramal sesuai dengan tuntutan yang diimani. Wa min thamaratil yaqin, lan iku setengah saking pira-pira buah yakin, al-ka'as-sukunu iku anteng, iku tenang, la wa'dillahi maring janjine Gusti Allah, wa thiqati lan percaya bi dhamanillahi kelawan jaminane Allah, wal iqbali lan madhep bi kulhil himmati kelawan hakikate himmah. Sejo bi kulhil himmati kelawan hakikate sejo adallahi ngatasi Allah, wa tarkima lan ninggal barang min syaihi kan iku setengah saking lakone ma, min syaihi kan iku setengah saking lakone ma, ayushila utawi ento nungkulake apa ma anillahi atur saking Gusti Allah, ruju'ilan bali fi kulli halin, dalam saben-saben keadaan ilallahi maring Allah, wastifraqit ta'ati lan wastifraqit taqati lan ngosongake kekuatan, kemampuan, ngosongake meluangkan seluruh kekuatan fiktillahi mardatillahi ing dalem nuprih ridhone Allah. Kalau keyakinan itu sudah kuat, maka pasti akan berbuah. Di antara buahnya adalah as-sukunu ila wa'dillah wa thiqati bi dhamanillah, yaitu akan tenang terhadap janjinya Allah dan percaya akan jaminan Gusti Allah. Niku nek pun yakin. Ibarat sampeyan sudah yakin kepada seseorang, apa kata orang itu pasti kita makan, pasti kita percaya sama dia. Sudah tenang aja, untuk masalah besok enggak usah kamu pikir. Siapa bos? Nah, itu karena apa? Kita yakin kepada orang yang yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat yang menjamin. Maka sudah, dia enggak bakal pikir apa-apa, dia udah tenang aja. Orang takut sama Allah, dijanji Allah ya Allahu makhraja, akan dikasih jalan keluar. Ketika ditimpa masalah, orang yang takwa sama Allah ya nggak bingung karena ada Gusti Allah. Mamin dapatin orang yang pokoknya tidak ada yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Kita yakin sama Allah dan nggak bingung besok makan apa, besoknya lagi makan apa, terserah Gusti Allah. Kenapa ya? Yakin, dan kita nggak perlu dengar langsung dari Allah, kita nggak perlu lihat Allah. Kenapa? Karena udah yakin. Ka'annahu syahadullah. Kalau yakin maka sesuatu yang nggak terlihat itu seperti nampak, seperti etok. Nah, buah keyakinan yang lain adalah al-iqbal bikulhil himmah Allah. Dia akan punya keseriusan untuk benar-benar menghadap kepada Gusti Allah. Kemudian akan meninggalkan segala sesuatu yang
biasanya membuat dia berpaling dari Gusti Allah, melalaikan dia dari Gusti Allah. Kemudian dua keyakinan selanjutnya adalah dia akan selalu kembali di dalam segala keadaan kepada Allah dan akan menggunakan segala kemampuannya untuk mencari ridho Gusti Allah. Ini buah daripada keyakinan. Makanya Sayyid Abdul Al-Haddad mengajak kita untuk sebelum kita itu diajak untuk melakukan kebaikan, aktivitas yang baik, ucapan yang baik, kita diajak untuk memperbaiki keyakinan dulu. Karena hanya dengan keyakinanlah itu nanti akan akan muncul itu semua. Fal yaqinu wa 'ala jumlah telah ingatasi jumlah fal yaqinu mongko utawi yakin aslun iku fondasi ku asal. Wasairul maqamati utawi sekene pira-pira maqam asyarifati kang mulya. Wal akhlaqi lan akhlaq al mahmudati kang den puji. Wal a'mal lan pira-pira penggawean as-salihati kang bagus. Min furu'ihi iku saking pira-pira cabang yakin. Wa thamaratihi lan pira-pira buahe yakin. Pokok intinya secara keseluruhan ini yakin itu adalah fondasinya. Adapun kemudian amal baik, akhlak yang terpuji, makam yang mulia itu adalah cabang dan buah daripada keyakinan. Ketika keyakinan itu kokoh, maka akhlak yang baik, ya, kemudian akhlak yang terpuji, amal yang baik itu akan lahir dengan sendirinya. Jadi akhlak yang baik, amal yang baik, makom yang terpuji itu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sebuah keyakinan. Oleh karena itu, yuk yakinnya diperkuat dulu. Wal akhlaq utawi akhlak wal a'mal lan pira-pira amal tabi'atun iku manut lil yakin maring yakin. Manut dalam segi apa? Kuatan apane kuate, wa dhufan lan akse, wasihatan lan sehate, wasaqoman lan sakite. Namanya akhlak dan amal ini buah daripada keyakinan, maka otomatis mengikuti keyakinan dari segi kuatnya, lemahnya, sehatnya, dan sakitnya. Kalau yakinnya bermasalah, maka akhlak dan amalnya pasti bermasalah. Qala Luqman, sekali lagi yakin yang dimaksud di sini adalah iman. Jangan lupa sekali iman. Jadi kalau orang itu imannya kuat, pasti aman, akhlaknya mesti apik. Qala Luqman, dawuh sinten Luqman alaihi salam, la yustata'u ora bisa di apa ya? La yustata'u ora bisa di apa? Istata'a artinya kuat. Berarti lewat di majhul jawabannya piye? Tidak bisa dikuati. Apa bahasa Indonesia? La yustata'u al-amalu tidak mampu gitu saja. La yustata'u tidak mampu, tidak bisa. Maknanya tidak bisa. La yustata'u tidak bisa al-amalu wa amal illa bil yaqini kecuali kelawan yakin. Amal itu hanya bisa wujud dengan adanya nopo keyakinan. Sebuah aktivitas itu akan wujud jika ada keyakinan. Wala ya'mal lan ora bakal ngamal al-abdu sapa kawula illa bi qadri yaqinihi kecuali kelawan kadar keyakinannya abd. Seseorang itu akan beraktivitas sesuai dengan keyakinannya. Wala yaksuru lan ora bakal kacenda. Orang bakal kacenda amaluhu apa penggaweane abd hatta yang khusus sehingga sudo yakinuhu apa keyakinane abd. Dan sebuah amal perbuatan tidak akan terbatasi sehingga keyakinannya berkurang. Jadi
Jadi yang menjadi tolak ukur wujudnya amal perbuatan yaitu adalah keyakinan. Semakin baik keyakinannya, semakin kuat keyakinannya, maka semakin kuat pula amalnya. Kamu yakin bahwa sholat isya, sholat sunnah ba'diyah itu lebih baik daripada sholat tarawih, maka kamu akan kalau kamu semangat melakukan tarawih pasti akan lebih semangat melakukan sunnah qobliyah ba'diyah. Paham nggak? Jadi kalau kamu tarawih itu pahalanya tidak lebih besar daripada sholat sunnah ba'diyah setelah sholat isya. Kamu semangat 20 rakaat bahkan tambah witir 3 rakaat luar biasa, tapi males sholat ba'diyah 2 rakaat. Itu afala taqilu, mikir nggak? Paham nggak? Pahalanya lebih besar yang 2 rakaat ba'diyah itu dibandingkan apa sholat tarawih. Paham ya? Ayo sholat ba'diyahnya dikira enteng. Jadi tidak semua yang kuantitasnya banyak kemudian lebih berkualitas daripada yang kuantitasnya sedikit. Contohnya banyak. Sholat duha 8 rakaat itu lebih baik daripada sholat duha 12 rakaat. Jangan kamu kira. Jadi enggak kemudian dilihat kuantitas. Kita lihat kualitas. Jadi yang penting kualitas. Walihada lan krono arae iki keterangan qala daus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus yakin dengan modal yakin. Jadi jangan enggak yakin, harus yakin. Al yaqinu utawi yakin al iman iku iman kulluhu ya sekabiane iman. Oleh karena itu Rasulullah bersabda bahwa yakinnya iman secara keseluruhan. Yakin itu apa sih? Yakin itu iman itu sendiri. Iman itu apa ya? Yakin itu sendiri. Wa ahlul iman utawi ahli iman bil yaqini ing dalem yakin ala 3 darajatin iku ing atas pira-pira derajat. Orang-orang yang beriman di dalam keyakinannya itu ada 3 tingkatan. Al-ula utawi kang pertama wahya utawi ula darajatu ashabil yamin iku derajate piro-piro ahli kanan. Jadi ahli kanan itu siapa? Orang-orang yang sudah jamin selamat. Artinya menerima buku catatannya dari arah kanan. Namanya ashabul yamin. Ini ashabul yamin itu rata-rata keyakinannya yang pertama ini. Apa itu at-tasdiqu? Iku benerake. At-tasdiqu iku benerake al-jazimu kang mantep. Maha imkanit tasydiki sertane kongange mama wa tazalzulilan gonjang ganjing. Lau ja'ala man taqama apa barang yak tadi kang natrafi apa ma hu ing tasydik wa yu'abbaru lan den gawe ibarat anha saking kula opo bil imani opo iman. Jadi imannya ashabul yamin rata-rata itu ya iman yang pertama. Apa itu? Itu benar-benar membenarkan di dalam hati. Namun pembenarannya atau keyakinannya itu masih mungkin terjadi keraguan dan masih mungkin digoncang oleh keraguan. Paham ya? Masih mungkin digoncang oleh keraguan jika suatu saat datang yang menggoyahnya. Jadi ashabul yamin kebanyakan itu keimanannya itu masih mungkin ragu kadang-kadang ketika ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Paham ya? Nah, ini yang disebut dengan iman. Jadi iman itu yang seperti ini. Jadi masih kadang-kadang kadang-kadang masih diterpa oleh keraguan.
Nah, ini perlu dijaga bener lah sini. Ini yang maksudnya yang dua yang plus itu ini akan tambah kadang nopo bahkan nopo kurang. Nah, lah kalau bilang sama sekali. Ad-darajat tsaniyah utawi derajat kang kaping 7 wa hiya utawi darajat tsaniyah darajatul muqarrabin iku derajat wong muqarrabin para muqarrabin. Darajatul muqarrabin iku derajat malaikat muqarrabin. Istilahul imani iku nguasanine iman alal qalbi ing atase ati wa tabati lan tetapi iman fihi ing dalem qalb hatta la yajuza sehingga ora wenang an-naqidu apa perkara kang nentang bala yatasawwaru bali ora tergambar wujuduhu apa wujude naqid fadlan apa maneh an imkanihi saking netepe naqid. Oke. Yang kedua adalah derajatnya muqarrabin. Ya, keyakinan yang kedua, tingkatan kedua yaitu adalah istilah iman, yaitu iman yang sudah menguasai hati dan sudah tumancep kokoh di dalam hati sehingga jangankan adanya sesuatu yang benar, yang menentang, tergambar pun tidak tergambar pun apa? Tidak. Jadi mantep bener orang ragu blas. Mantep bener nopo orang ragu blas. Wa fi hadhihi darajat lan iku tetep ing wa fi hadhihi darajat lan ing dalem ikilah derajat yasiru dati al-ghaibu apa perkara kang gaib ka'annahu iku kaya-kaya setuhune ghaib syahadatun iku ketok. Di derajat inilah ya di keyakinan tingkat kedua inilah ya, yang dimaksud nopo gaib akan terlihat nampak. Wis yakin bener ora ono keraguan tenan baru meskipun ra ketok koyo ketok. Artinya maksudnya nopo percaya. Meskipun raketok koyo ketok ini maksudnya berarti nopo percaya. Wa yu'abbaru lan gawe ungkapan gawe ibarah anha saking darajatus tsaniyah bil yakini opo yakin. Kalau yang pertama berarti nopo? Pertama itu mantep tetapi masih ada keraguan sedikit jika diganggu oleh faktor lain. Nah, itu namanya iman. Kalau mantep orang ragu blas itu jenenge yakin. Ad-darajatu tsaniyatu utawi derajat kang kaping 3 wa hiya utawi darajatu tsaniyah darajatun nabiyyin iku derajate pira-pira nabi wa kullu warasatihim lan saben-saben pewarise nabi. Bayane siapa pewaris nabi? Minas siddiqin saking wong kang tulus-tulus kabeh, wong kang jujur-jujur kabeh. Ini derajat yang paling tinggi. Kaya apa derajat yang ketiga? Ayyasirah iku yen to dadi al-ghaibu apa perkara kang samar syahadatan iku ketok wa yu'abbaru lan den gawe ibarat wa yu'abbaru lan gawe ibarat anha saking darajat tsalitsah bil kasyfi apa kasyaf kebukae tutup kasyaf wal ayani lan ngedeng. Nah, derajat yang ketiga ini tidak tanggung-tanggung, bukan cuma yang gaib koyo ketok tetapi sing gaib jadi ketok. Paham ya? Hanya ada istilah ada ainul yaqin, ada hakul yakin.
Jika kalau yang derajat yang ketiga ini bukan cuma mempercayai adanya Makkah, tetapi benar-benar sudah lihat Makkah. Ini bisa sampai pada tingkatan yakin ini. Kenapa? Cuman para nabi dan para wali, minas siddiqin, para pewaris nabi dari kalangan siddiq. Lah ini disebut dengan makom kasyaf, mukasyaf. Jadi wis ketok tenan, yang gaib ketok tenan. Joro jin itu sampeyan ketok tenan iki. Itu jenenge mukasyaf. Nomor itu derajat keyakinan ada 3. Yang pertama itu derajatnya orang pada umumnya, yaitu apa? Ya sebuah kemantapan di dalam hati, namun masih ada kemungkinan terkotori oleh keraguan. Yang kedua adalah kemantapan yang sudah menguasai hati sehingga tidak sama sekali ragu, dan sampai suatu yang gaib itu seakan-akan terlihat, tapi belum terlihat. Ini disebut dengan yakin. Dan yang ketiga disebut dengan mukasyafah. Itu apa? Ya, suatu yang gaib itu terlihat jelas. Wa baina ahli kulli darajatin lan iku tetep ing dalem ahli ne saben-saben derajat tafawutun utawi kacek dinacek ing darajatihim ing dalem derajate ahli kulli darajat. Tafawuta ba'idin kelawan kacek dinacek kang adoh. Wa kullun utawi saben-saben siji fadilun iku utama, wal ba'du utawi sebagian kang meneh afdalu iku luwih utama. Wa dzalika utawi mungkono kabeh fadlullah iku anugerah Gusti Allah, yukti kang mekaaken sinten Allah ing fadl man ing wong yasha kang kersa sinten Allah. Wallahu utawi Allah dzul fadlil azim iku zat kang duweni anugerah al-azim kang agung. Fasul utawi iku fasal wa alika lan tepono sapa sira ya akhi dulur ingsun bi islahin niat kelawan memperbaiki niat, wa ikhlasiha lan murniake niat, wa tafaqqudiha lan nyepekake niat, wa tafakkuri lan mikir-mikir fiha ing dalem niat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu fil amali ing dalam amal. Fa innaha mongko sak temene niat asasul amali iku pondasine amal. Wal a'malu utai pira-pira amal tabi'atun iku manut laha maring niat. Husnan apane baguse, wa qubhan lan olone, wa sihatan lan sahihe, wa fasadan lan rusae, wa sihatan lan benere, wa fasadan lan rusae. Di pasal yang kedua ini kita diajak oleh Sayyid Abdul Al-Haddad untuk memperbaiki niat dan memurnikan niat. Bahkan kita diajak untuk selalu mengatur dan menata niat dulu sebelum beramal. Kenapa? Karena niat adalah fondasi daripada amal, dan amal itu bergantung kepada niat, baik bagusnya, jeleknya, benarnya maupun rusaknya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, lan teman-teman jauh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal niati iku kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben awa-awaan ma utawi barang nawa kang niat sapa indri. Fa'alaika mongko wajib ing atase sira Allah taqula utawi ento orang ucap sapa sira qaulan ing siji ucapan, wala ta'malu lan wala ta'malan orang amal sapa sira amalan ing siji amal, wala ta'zamalan orang nejo sapa sira ala amrin ing atase siji perkara illa wa takuna kejaba ana niyatuka apa niat sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono qaul amal lan azam at-taqarruba ing parek ila Allah maring Allah,
wa batigha tsawabi lan golek ganjaran alladzi thawab rattaba kang runtutake ing alladzi sabab subhanahu sinten Allah subhanahu wa ta'ala alal amri ngruntutake ing atase perkara al-manwi kang niyati mimba bil minnati saking babe anugrah wal fadli lan anugrah. Oleh karena Kanjeng Nabi bersabda bahwa sesungguhnya niat itu tergantung amal itu tergantung niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati, maka wajib bagimu untuk tidak berbicara, tidak berbuat, tidak bertujuan untuk melakukan sesuatu kecuali niatmu benar-benar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pahala yang menjadi konsekuensi dari sesuatu yang diniati. Jadi orientasi pertama adalah taqarrub kepada Allah dan mendapatkan pahala. Sampai awak dhewe iki nglakoni apa, ngucapne apa, berkeinginan melakukan apa kecuali niatnya sudah ditata, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, mungkin kecil ilmu manfaat. Poin yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita harus memperbaiki keyakinan. Yang kedua, kita harus memperbaiki niat. Jadi ini sebelum kita diajak untuk senang beramal, kita masih diajak lebih dulu mengokohkan keyakinan dan menata niat. Mungkin kecil musim manfaat. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbatan tasrifu al-yawma wa sallallahu alaihi wa hamidi rahmatihi wa ghfir li walidina rabbi wa mawlidina wa ali wa ikhwani wa sa'iril